Innal hamdalillah wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak begitu memberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, dan terutama kenikmatan iman dan Islam kita yang telah kita pegang sejak kecil sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita masih konsekuen untuk memegang keimanan dan keislaman kita, sehingga dengan demikian itulah semua yang mendorong Bapak dan saudara sekalian pada Jumat kali ini masih bisa mendatangi masjid kita yang amat mulia ini. Jamaah rahimakumullah, tidak lupa lewat mimbar ini kami selaku khotib berwasiat kepada diri saya sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang kelak akan mengantarkan kita menghadap kehadirat Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah, selawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini akan kami sampaikan salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah. Sebagaimana kita ketahui, hari Jumat termasuk hari Id atau hari raya yang datang setiap minggunya atau setiap pekannya, di mana pada hari Jumat itu adalah hari berkumpulnya kaum muslimin di mana saja. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal, di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan, dan di hari itu pula tiupan sangkakala kedua juga ditiupkan pada saat Yaumil Qiyamah. Karena begitu agungnya makna hari Jumat bagi kita kaum muslimin, sampai-sampai Allah menurunkan satu buah surat dalam surat Al-Quran yang bernama surat Al-Jumu'ah. Surat yang berisi 11 ayat ini, kalau kita cermati, ada 3 peringatan dari Allah bagi kita sekalian selaku kaum yang beriman. Yang pertama, kita supaya lebih intensif dalam rangka mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena apa? Karena Al-Quran adalah satu-satunya satu-satunya pedoman bagi hidup kita dalam rangka meraih kehidupan yang hasanah baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, kita dinyatakan oleh Allah akan datangnya kematian, diingatkan oleh Allah akan datangnya kematian. Ketiga, anjuran untuk segera melaksanakan ibadah sholat Jumat bila azan sudah selesai dikumandangkan. Jamaah rahimakumullah, peringatan yang pertama, sebagaimana firman Allah pada ayat 5 surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wa la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah itu.
dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jamaah rahimakumullah. Memang ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tidak mau mempelajari atau memahami pedoman di dalam kitab Taurat. Namun ini tidak hanya semata-mata untuk orang Yahudi dengan Tauratnya, tetapi ini juga bisa berkembang menjadi kepada kita semua selaku umat Islam. Mengapa? Karena sampai dengan saat ini kita harus mau jujur. Banyak sekali orang yang Islam yang tidak mau atau belum antusias begitu memahami kitabnya, yaitu Al-Quran. Sehingga oleh Allah diumpamakan seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, namun dia tidak tahu apa yang dibawanya. Oleh karena itu, monggo, jangan sampai kita sebagai umat Islam yang beriman disamakan dengan orang Yahudi yang diumpamakan keledai di dalam Al-Quran seperti ini. Jamaah rahimakumullah, apa ada yang demikian? Kalau mau jujur, masih banyak dari kita kaum muslimin yang segan atau kurang antusias untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Apalagi mempelajari dan memahami, membaca kadang-kadang sudah tidak mau kadang-kadang. Habis sholat, misalnya sholat subuh atau sholat maghrib, mesin yang baik itu untuk baca Al-Quran, tapi tidak. Bahkan di dalam masjid kadang-kadang malah main HP. Pulang nanti yang main HP lagi. Nah ini mestinya tidak demikian. Artinya kita tidak mau mempelajari, padahal kita kalau menjadi pedoman membaca dan memahaminya adalah suatu keharusan. Karena Al-Quran kita jadikan pedoman dan petunjuk kita dalam kehidupan, maka mempelajari maupun memahami adalah suatu keharusan, dan itu tidak akan kita dapatkan tanpa kita membacanya dan memahaminya. Yang kedua, kita diingatkan oleh Allah akan datangnya kematian. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat selanjutnya, ayat 8, Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, qul yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dunia ini, saudara-saudara, tidak ada yang pasti kecuali kematian. Namun demikian manusia cenderung abai dan tak menghiraukan dengan kematian. Biasanya manusia mengingat kematian kalau ada kereta jenazah yang lewat di depannya, ia pun berburu beristigha, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu biasanya seperti itu. Baru dia akan ingat sebentar kalau ada orang meninggal dunia. Bahkan kadang-kadang kita lihat di pelayatan itu mestinya mereka harusnya merenung ya toh, bahwa suatu saat kita pun akan dibegituan. Tapi tidak, kadang-kadang malah guyon ya toh, macam-macam yang dibicarakan. Kematian akan menyerang siapa saja, dan sering kita lihat dalam keadaan tiba-tiba jahat fujatan. Kematian menyangkut nyawa anak-anak, orang dewasa, orang tua, orang biasa maupun orang hebat sekalipun, kapan saja dan di mana saja. Dan wataknya yang seperti tak mengenal belas kasihan kematian itu. Kematian oleh Nabi disebutkan istilah hazim al-lazat, yaitu penghancur kenikmatan dan kelezatan dunia. Kita lihat orang sedang enak-enaknya mencapai karirnya dalam bekerja, kekayaannya juga banyak, tahu-tahu dipanggil Allah dalam keadaan yang mendadak kadang-kadang. Dan itu terjadi sekitar kita banyak, bahkan pun di saudara kita sendiri seperti itu. Saya juga mengalami, anak saya yang sedang mengalami kebagus karirnya, ternyata umurnya tidak panjang, belum sampai 50 sudah meninggal. Ini sangat seperti itu menjadi pikiran kita semua. Sedangkan para ulama juga ada istilah itu mufarik al-ahbab, yang menceraikan manusia dari orang yang dicintainya. Istri yang kita cintai, anak yang kita cintai, saudara yang kita cintai, bapak yang kita cintai,
kita akan berpisah dengan mereka suatu saat. Dan musatil al-jamiyah yang memutuskan manusia dari kelompok sosialnya, kelompok pit-pitan misalnya, kelompok sepedaan, kelompok tenis, kelompok senam, ini kan semua kelompok sosial. Suatu saat kita juga akan dipisahkan dari mereka itu. Meskipun merupakan fenomena sehari-hari, namun kebanyakan dari manusia belum memahami arti kematian. Kematian itu bukan tidak adanya kehidupan, tapi hanya berubahnya kehidupan dari kehidupan dunia menjadi kehidupan akhirat. Bagaimana firman Allah dalam Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatid dunya illa lahum wa la'ib, wa inna wa'dal akhirati la yalhayawanu law kanu ya'malun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Dalam Al-Quran kematian disebut dengan beberapa terima, antara lain al-maut, al-wafa, al-ajal, dan al-rujuk, yang secara harfiah berarti kembali. Bila menunjuk kata yang terakhir al-rujuk, kematian bisa dipahami sebagai proses perjalanan pulang menuju negeri akhirat, kampung halaman kita yang sebenarnya. Secara kejiwaan, pulang atau perjalanan pulang kampung merupakan kegiatan yang menyenangkan, karena setiap orang menurut fitrahnya ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Contohnya tradisi pulang kampung kalau kita hari raya, itu sangat menyenangkan walaupun berdesak-desakan dan macet di jalan, sepanjang jalan. Jadi kematian itu seperti mudik ke tanah leluhur. Mestinya hal itu atas menyenangkan, tetapi dengan satu syarat, yaitu memilih bekal yang cukup, sedang bekal untuk kembali ke akhirat tidak ada lain adalah ketakwaan dan keimanan kita. Wa tazawwadu fa inna khairizati taqwa. Jamaah Allah, sebagai seorang muslim dan mengaku beriman, kita seharusnya dan mesti mampu memetik pelajaran dari setiap proses kematian. Pertama, karena kematian itu pasti kita lalui, mengingatnya kita mesti menjadikannya sebagai nasihat. Kedua, karena kematian sejatinya merupakan perjalanan pulang ke akhirat, mestinya dengan bekal yang banyak, yaitu bekal ketakwaan dan keimanan. Ketiga, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar kita tidak kembali ke hadirat Allah kecuali dalam keadaan yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah rahimahullah. Ketiga adalah untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Ahzab adalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum tu'minun. Ini kelanjutan daripada ayat di atas. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Firman Allah di atas memang secara redaksional adalah anjuran atau perintah untuk segera melaksanakan sholat Jumat jika azan sudah dikumandangkan, dan tinggalkanlah jual beli. Namun pada hakikatnya perintah itu tidak hanya semata-mata sholat Jumat, tetapi juga sholat-sholat yang lain. Apabila azan sudah dikumandangkan, dan segera tinggalkan segala aktivitas pekerjaan, dan tidak hanya pekerjaan yang bersifat jual beli saja. Dan usahakan untuk selalu berjamaah, dan usahakan untuk selalu berjamaah di masjid, karena sholat yang baik adalah dikerjakan pada awal waktu, karena sholat di awal waktu adalah merupakan keridhaan Allah, dan sholat di akhir waktu adalah pengampunan Allah. Insya Allah dengan sholat yang demikian akan menjadi sholat yang inna sholat akan hanif wal mungkar, jadi akan bisa menjadi penghalang daripada perbuatan mungkar. Karena salat adalah satu-satunya ibadah yang kelak di akhirat akan dihisab pertama kali. Kalau salat kita baik, insya Allah semua amal-amal ibadah kita yang lain akan diterima dengan baik.
Namun apabila sholat kita jelek, maka amal-amalan ibadah yang lain tidak diterimanya dengan baik. Wa in sholat syairu amalihi wa in fasadat syairu amalihi. Oleh karena itu sekali lagi kita tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita secara lebih sempurna agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ajril karim. Aqulu hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arsalallahu bil huda wa bitunal alwatihi walau qalu hal kafirun asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Allahumma tawil a'marana wa sayyid sadana wa nawil qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasqad rizqana ila al-khairi qaribna wa nisab wa fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.